Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Masih dalam beberapa contoh ya, contoh dari topik dari kaidah ini. Yang mana beliau rahimahullah mengatakan wala takhtasu hadhil qaidatu bil fiqhi, bahasanya kaidah ini tidak hanya khusus dalam masalah fikih saja. Balil aslu fi kulli hadisin adamuhu hatta yatahaqqaq. Akan tetapi bahkan hukum asal untuk sesuatu yang baru adalah tidak ada sampai yakin kalau ada. Ini ya, hukum asal untuk sesuatu yang baru itu adalah tidak ada sampai terdapat keyakinan kalau ada. Kama naqulu al-aslu intifa'ul ahkam anil mukallafina hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dzalik. Sebagaimana kita katakan, hukum asal adalah tidak adanya hukum pada mukallaf. Jadi pada asalnya adalah tidak adanya hukum pada mukallaf sampai ada dalil ya, atau bukti yang membuktikannya terbalik. Misalnya apa? Misalnya seseorang yang pada saat sholat maghrib ia telah berwudu. Nah, ketika akan sholat isya dia ragu-ragu apakah wudunya sudah batal atau belum. Maka dalam kondisi seperti ini kita yakini bahwasanya dia masih dalam kondisi suci dan boleh langsung salat, tidak perlu berwudu lagi. Ini ya contoh dari yang tadi telah kita singgung. Ya, dilanjutkan Mas Ahmad wal aslu fil alfat. Bapak Sihartana, oke, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fil alfawmi li haqiqati wa fil awamiri annaha lil wujubi wa fil nawahi annaha litahrimi wal aslu baqa'ul umumi hatta yatahaqqaqa mukhassasun wal aslu baqa'ul hukmi an-nasi hatta yaruddan nasikhu wal ijli hadhihi qaidatu kanal istihabu hujjatan wa ma yambani ala hadhihi qaidati la yutalibu bid dalil fa innahu mustanadun lil istihabi kama annal mudda'a alaihi fi babid da'awi la yutalibu bi hujjati ala bara'ati dimatihi bal al qawli bil inkari qawluhu bi yaminihi walamma kanat al ahkamu tarja'u ila usuliha hatta yatayan qona zawalul usul
ihtaja ilaihi dzikri usuli asya'a idza syakka fiha raja'a ila usuliha faqultu. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraa'ah. Wal aslu fil alfadhi annaha lil haqiqah. Ini jadi masih dalam berhubungan dengan contoh-contoh dari kaidah ini. Sesuatu itu kan dikembalikan kepada hukum asalnya. Termasuk dalam pembahasan apa? Asal dalam suatu lafadz, suatu kata itu adalah bermakna hakikat. Jadi cabang, bahkan ini adalah termasuk cabang tersendiri dari kaidah ini. Hukum asal dari lafadz itu adalah bermakna hakiki, menunjukkan siapa saja yang mengatakan, yang berpendapat kalau lafadz ini adalah majaz, maka wajib mendatangkan dalil, mendatangkan qarinah, mendatangkan indikasi, ya, indikator yang memalingkan dari makna majaz, gitu ya. Jadi asal dalam lafaz itu ya maknanya hakiki, jangan dikatakan majaz. Terutama ini dalam akidah asma wa sifat sering sekali apa? Sering sekali di tangannya lah kan gitu. Tangan Allah dikatanya majaz, maknanya apa? Kekuasaan, kudrah, ya. Jadi asal dalam satu lafaz itu maknanya hakiki, bukan majaz. Barang siapa yang mengatakan majaz, maka harus mendatangkan qarinahnya yang memalingkan dari makna hakiki menuju makna majaz. Wa fil awamiri annaha lil wujub. Ini dalam usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah bermakna wajib. Ya, jadi hukum asal perintah itu bermakna wajib. Wa fin nawahi annaha lit tahrim. Ini kita masih membahas hukum asal kan gitu. Dan hukum asal dalam larangan itu adalah untuk pengharaman. Nah. Wal aslu baqa'ul umumi hatta yatahaqqaqa mukhassisun. Asal dalam suatu kalimat itu adalah bermakna umum. Jadi mempertahankan makna umum sampai yakin adanya mukhassis yang mengkhususkan. Wal aslu baqa'u hukmin nasi hatta yaridan nasihu. Demikian pula asal itu adalah tetapnya hukum nas. Jadi nas suatu ayat, nas suatu hadis itu tetap berlaku sampai yakin datangnya ada yang menasakh. Ya, nasih mansukh, ada yang menasakh apa? Menghapus ya hukum dari ayat atau hadis tersebut. Wali ajli hadhil qaidati, karena kaidah ini ya ikhwah wal akhwat, kanal istihabu hujjatan. Oleh karena itu ya, maka karena kaidah ini maka istishab itu adalah hujjah. Dalam pembahasan ilmu usul fikih terdapat pembahasan apakah istishab itu hujjah atau bukan. Istishab itu apa?
kembali ke hukum asal, mempertahankan hukum asal. Jadi hukum asalnya begini, hukum asalnya begitu, berarti itu namanya istishab. Wa ma yanbani ala hadhil qaidati la yutalabu bid-dalil. Dan apa saja yang dibangun di atas kaidah ini maka tidak dituntut sebuah dalil. Jadi kalau ini ya dalam apa? Dalam masalah apa terutama di sini? Da'awi kan ini. Fa innahu mustanadun lil istishab. Jadi apa yang dibangun di atas kaidah ini tidak dituntut dalil karena disandarkan kepada istishab. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Dalil ini maksudnya adalah bukti ya. Burhan kama anal mudda'a alaihi fi babil da'awi. Sebagaimana orang yang tertuduh dalam bab tuduh menuduh ya. Itu la yutalabu bihujjah. Maka tidak dituntut untuk mendatangkan hujjah atau bukti. Oh dia cuma dituduh ya. Kan gitu. Ala bara'ati dimadhi, karena al aslu bara'atu dimah. Asalnya ya enggak tertuduh. Balil qawlu fil inkar qawluhu biyaminihi. Dan cukup perkataannya itu cukup dalam mengingkari ya, maka mengingkarinya itu cukup dengan bersumpah. Katanya dengan sumpah. Tidak perlu dengan bukti. Karena apa? Al-aslu bara'atu dimmah. Jadi sebagaimana orang yang dituduh dalam bab tuduh menuduh, maka orang yang tertuduh itu tidaklah dimintai untuk mendatangkan bukti. Tapi cukup baginya untuk mengingkari dengan sumpah. Ini jadi hukum kembali ke hukum asal. Nah kalau kita paham kaidah ini ya ikhwah, kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan ya. Atau kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana, al-aslu bara'atu dhimmah, maka insyaallah akan banyak sekali permasalahan fikih yang bisa kita pahami dan kita ketahui status hukumnya. Contoh, kalau kita beli ayam di pasar, pernah nggak ada keraguan ayam ini halal nggak? Ayam ini disembelih oleh orang Islam atau orang kafir? Pernah nggak terbetik seperti itu Mas Okta? Selalu nggak jelas. Apakah perlu terbetik seperti itu? Ketika beli ayam di pasar, apakah pernah terbetik ini yang nyembelih ini baca basmalah atau tidak? Kan gitu. Maka bagaimana ya ikhwah? Maka dalam kondisi seperti ini kembali ke hukum asal. Kalau itu di pasarnya kaum muslimin, maka tidak perlu memberatkan diri dengan bertanya, Pak tadi menjelenya baca basmalah enggak? Ya. Ini namanya berat-beratkan diri. Tadi yang menyembelih muslim bukan? Ya. Jadi al-yaqin la yazulu bisyak. Atau al-aslu baqa'u ala makana. Kalau itu pasar muslim ya sudah. Berarti yang menyembelih orang Islam. Atau mungkin bertanya, ternyata yang menyembelih Nasrani kan boleh. Terus ditanya, meskipun kamu Nasrani dan boleh untuk sembelihan kamu, tapi saya tanya, kamu tadi menyembelih
atas nama Allah atau atas nama Tuhan anak, Tuhan ibu. Kan gitu ya. Maka apa? Ini kembali ke hukum asalnya. Kalau dalam kasus ketika puasa Ramadan pun demikian. Ya. Barang siapa yang di sore hari menjelang matahari tenggelam terus berbuka padahal dia ragu-ragu ini sudah adzan atau belum. Pernah nggak mengalami ketika menjelang berbuka dia ragu-ragu sudah adzan atau belum? Maka apa jawabannya? Dia berbuka di saat dia ragu-ragu sudah masuk maghrib atau belum, sudah tenggelam matahari atau belum. Kalau dia ragu-ragu seperti ini, maka hukumnya adalah puasanya batal. Karena dikembalikan ke hukum asal belum terbenam matahari. Jadi jangan berbuka dalam kondisi keraguan. Kan gitu. Bahaya itu. Kadang kita pas mau berbuka bersama ya, mau buka bersama, lihat orang-orang itu sudah pada berbuka, tapi kita ragu. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Karena yang yakin itu adalah dikembalikan ke asal ya. Yang yakin adalah matahari belum tenggelam, dan yang ragu-ragu sudah tenggelam atau belum. Nah, dan yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah ini hati-hati, kembali ke hukum asal. Dalam hukum thaharah, ketika kita di kamar mandi mau wudu, ternyata kerannya mati, hanya ada satu ember di kamar mandi, dan kita ragu-ragu air di ember ini suci atau najis. Suci, al-aslu fil miyah at-thaharah. Jangan ragu-ragu. Itu dalam itu. Terus kita ragu-ragu, kita yakin kalau pakaian kita terkena najis. Yakin. Kita cuma ragu-ragu letak najisnya di mana? Gimana solusinya ini? Iya. Hah? Ya, kita yakin pakaian ini kena najis. Cuma kita ragu-ragu letak najisnya di mana? Dipercikan atau diusap? Yang terlihat. Jawabannya adalah apa? Dicuci semua. Dicuci apa? Dicuci semua. Jadi jika seseorang yakin pakaian itu ada najisnya, namun ragu-ragu di mana letak tempatnya. Yang yakin apa? Najis kan itu. Yang ragu-ragu dia sudah mencucikan atau belum. Jangan-jangan yang dicuci ujung kanan ternyata di ujung kiri najisnya. Maka dalam rangka kehati-hatian maka dicuci semua pakaiannya. Karena keraguan apa? Keyakinan tidak bisa dihalangkan dengan keraguan. Jadi keraguan kan ragu-ragu kan letaknya di mana? Nah, keraguan-raguan ini nggak bisa menghilangkan yang yakin. Dan yang yakin kan apa? Adanya najis gitu. Dalam masalah keluarga juga demikian. Seorang istri ditinggal pergi suaminya beberapa tahun nggak ada kabar dan nggak pulang-pulang. Lalu muncul keraguan, masih hidup nggak kira-kira? Nggak ada berita kematian juga gitu. Berarti apa? Masih hidup ya? Oh, masih hidup. Masih hidup. Sehingga ahli waris tidak boleh membagi warisannya gitu ya. Tidak boleh membagi apa? Warisannya.
Nah, ini adalah ya beberapa contoh ya dari apa? Praktek dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang tadi Masya Allah beberapa prakteknya itu banyak sekali yang telah beliau sebutkan ya. Makanya ya termasuk masalah hutang ya. Masalah hutang itu kan yang riskan juga. Jadi kalau seseorang yakin pernah berhutang, jadi yakin kalau dia itu punya hutang, cuma ragu-ragu sudah nyaur atau belum, gimana hukumnya? Hah? Dia punya hutang. Nanti kebalik. Dia belum nyaur. Maka wajib nyaur, gitu ya. Dia yakin berhutang, punya hutang, tapi ragu-ragu sudah apa? Sudah bayar atau belum? Dan yang menghutangi juga, wah kesempatan ini gitu ya. Gitu ya. Atau mungkin yang menghutangi juga nggak lupa gitu ya, sama-sama lupa. Maka wajib membayar hutangnya. Ragu-ragu bayar. Terus kalau tadi kan ragu-ragu sudah nyaur hutang atau belum? Juga ragu-ragu saya punya hutang nggak ya kepada kamu? Ragu-ragu. Berarti nggak punya hutang gitu ya. Berarti nggak punya hutang. Asalnya kan bara'atu timah, nggak punya hutang. Nah gitu. Itulah resikonya kalau hutang nggak dicatat. Nah, kan? Sesuai Al-Quran. Dicatat, diperkuat dengan 2 orang saksi gitu ya. Nah, baru ketika terjadi persengketaan, perselisihan, maka apa? Yang menuduh harus mematangkan bukti, dan yang mengingkari bersumpah. Nah, berarti kalau bukti sama sumpah menang mana? Bukti ya. Nah, bukti. Iya. Dan teman-teman masih bisa untuk mencari contoh-contoh yang lain. Ini penting sekali dalam kaidah istishab. Jadi bahkan para ulama itu membagi istishab itu menjadi 5 ya, istishab ada yang istishab ibahah. Istishab ibahah itu berarti apa? Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Ada yang namanya istishab baro'ah. Istishab apa? Baro'ah. Artinya apa? Baro'ah itu hukum asal sesuatu itu lepas dari kewajiban. Hukum asal sesuatu itu lepas dari kewajiban sampai datangnya dalil. Ini yang kita simpulkan dari penjabaran tadi ya. Jadi apa? Hukum asal sesuatu itu tidak wajib ya, lepas dari kewajiban sampai datangnya dalil. Ada yang kita kenal dengan istishab nas syar'i. Istishab nas syar'i yaitu apa? Hukum asal dari dalil syar'i itu tetap berlaku sampai datangnya yang menasakh, menghapus. Itu namanya istishab nas syar'i. Dalil syar'i. Itu dalil syar'i itu tetap berlaku sampai yakin adanya yang menasakhnya. Dan kesimpulan keempat apa berarti? Istishab umum. Istishab apa? Umum, yaitu apa? Hukum asal sesuatu itu berlaku umum sampai ada dalil yang mengkhususkan.
Dan terakhir berarti apa? Dari yang kita jelaskan tadi, istishab wasfun. Ya, wasf. Wasf itu berarti apa? Hukum asal sesuatu itu sesuai dengan sifatnya. Hukum asal sesuatu itu sesuai dengan sifatnya sampai datang yang menyelisihinya. Contohnya masalah apa? Bersuci tadi. Berarti kan hukumnya ya sifatnya sifat suci tadi. Ini kalau kita tarik kesimpulan dari contoh-contoh yang kita baca tadi. Nah, sehingga dalam bait yang berikutnya ini ya, penjabaran dari kaidah tadi adalah hukum istishab. Iya. Dilanjutkan Bapak Mahfud. Bismillah. Wal aslu fi miyahina toharo wal ardi wasiyabi wal hijaro wal miyahu kulluha biharuha wa anharuha wa abaruha wa uyunuha wa jami'u ma tahtawi alaihi ardu min turabu wal ahjaru wasibahu warrimalu wal ma'adanu wal asjaru wa jami'u asnafil malabisi kulluha tahiratun hatta yatayaqqana jawala asluha jawala asliha bituru'i najasati alaiha. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wal aslu fi miyahina at-taharah. Ya, hukum asal dalam air kita adalah suci. Jadi hukum asal air itu adalah suci. Wal ardi wasiyabi wal hijarah. Demikian pula apa? Hukum asal dari tanah, pakaian dan batu itu adalah suci. Falmiyahu kulluha, maka air seluruhnya, biharuha air laut, wa anharuha air sungai, wa abaruha air sumur, wa uyunuha mata air, wa jami'u ma tahtawi alaihil ard, ya, semua yang terkandung dalam bumi, ya, di bumi. Seperti apa di sini? Minat turab, debu, wal ahjar, batu-batuan, ya, wasibah, lumut, ya, warrimal, pasir, wal ma'adin, barang tambang, wal asjar, pohon-pohonan, wa jami' asnafil malabis, berbagai macam pakaian, kulliha taharah, kulliha tahiratun, atau kita baca kulluha tahiratun. Seluruhnya apa? Seluruhnya adalah suci. Hatta yatayaqqana zawala asliha,
sampai apa? Yakin akan hilangnya hukum asalnya bituru'i najasah 'alaiha, karena munculnya najis pada air tersebut. Ini kan apa? Berarti al-istishab yang berkaitan dengan apa tadi? Wasfi, sifat. Sehingga ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an, maka di sini ya kita tidak perlu ragu-ragu ketika mau sholat, ya mau wudu. Berarti asal di bumi ini adalah suci, bisa digunakan untuk sholat, ya, dan tidak perlu ragu karena al aslu fil miyahi at-taharah. Dalam kaidah lain kan al aslu fil asya al ibahah. Asal dalam segala sesuatu itu adalah boleh. Beda kalau al aslu fil ibadah at-tahrim kan gitu, sampai adanya dalil yang memerintahkannya. Maka di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an, ya. Dari sini kita bisa tenang ketika berwudu, ya, jangan was-was. Yang penting apa? Yakin bahwasanya air itu suci sampai yakin ada najis yang merubah 3 sifat. Apa itu? Iya, rasa, bau, dan warna. Kalau rasa, mau nggak merasakan? Nggak ya? Ya. Warna, ya. Iya. Jadi dari kaidah yang kita bahas tadi, alhamdulillah, insya Allah seseorang akan bisa menyelesaikan masalah fikih dengan kembali ke kaidah asal, atau yang kita kenal dengan istishab atau hukum asal, ya. Hukum asal, ya. Sehingga kita tidak perlu ragu-ragu seandainya menemukan air yang becek, air berlumpur yang ada di jalanan, maka kita hukumi apa? Najis atau suci? Air habis hujan, air berlumpur, ya, becek itu, kena percikan becek itu dihukumi suci enggak? Suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya tadi, gitu ya. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat kaidah pada kesempatan ya hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan kaidah yang ke-20. Berarti PR-nya menghafal berapa kaidah pertemuan kali ini? 2. Ya, berarti yang dihafalkan kaidah ke 17, 18, 19. Ya, 19. 3 kaidah ya. Ya. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.